Salam Pak Jon. Apa kabar nih? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Pak Jon gimana nih keadaannya? Alhamdulillah baik, sehat juga Bu. Oke, jadi begini Bu Wit, saya itu akan melakukan supervisi nih terhadap kegiatan pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan oleh Bu Wit. Boleh ya? Iya. Oke, baik Bu Wit. Namun mungkin sebelum itu kita ngobrol-ngobrol santai dulu nih Iya. terkait kegiatan sebelum pelaksanaan observasi sendiri ya. Oke. Jadi nanti Bu Wiwit ini kira-kira yang akan disampaikan di kelas ini kira-kira nih materinya apa? Saya kan ngajar di kelas 10 nih Pak Jon. Kelas 10 ya. Pelajaran PIPAS itu kan cuma ada di kelas 10. Ada di kelas 10 ya. Jadi saya itu nanti ngajarin tentang bumi antariksa. Bumi antariksa. Tapi subkompetensinya lebih kepada rotasi dan revolusi bumi. Jadi siswa itu tujuan pembelajaran saya pertama, siswa itu paham perbedaan rotasi dan revolusi bumi. Perbedaan rotasi dan revolusi Revolusi bumi. bumi. Kemudian yang kedua, siswa tahu manfaat dari rotasi dan revolusi bumi itu sendiri apa. Siswa bisa menghitung perbedaan revolusi bumi itu, perputaran bumi terhadap matahari bagaimana, kemudian perputaran bulan terhadap bumi itu sendiri bagaimana. Itu Pak. Ada 3 tujuan. Jadi ada 3 tujuan tadi ya. Kira-kira nih dari 3 tujuan ini tadi mungkin kompetensi apa nih yang akan diobservasi nantinya? Saya tiga-tiganya ya, saya pengen itu Pak Jon, setiap kegiatan PIPAS karena memang mahal kita tuh project, saya harus cenderung memunculkan keterampilan Ya. tanpa menyampingkan aspek pengetahuan tentunya. Oke, siap. Tapi kalau di pengetahuan saya juga memanfaatkan Google Drive nih Pak Jon. Jadi materi saya simpan di bank sana, di bank drive saya. Kan materinya banyak banget tuh Pak Jon. Jadi saya pengen siswa itu terjun langsung. Jadi mereka yang aktif melalui pembelajaran discovery learning, saya pakai metode eksperimen. Saya juga mau memanfaatkan Canva. Jadi anak-anak begitu selesai buka drive saya, mereka merangkum dalam bentuk Canva. Kemudian mereka langsung presentasi besok. Oh, sekalian presentasi ya Bu. Iya. Oke. Ini kira-kira kendala yang paling berat dihadapi nih ketika memberikan materi seperti itu kira-kira apa nih? Kendalanya kalau di materi nggak terlalu ya Pak ya, tapi cenderungnya itu kan kelompok nih. Dalam satu kelompok ya. itu kan ada orang 5. Ada aja dari kelompok itu yang tidak aktif gitu loh. Oh. Iya kan? Misal ada yang buat video, editing video. Nah itu saya begitu presentasi tidak saya libatkan lagi. Ada yang nyajiin materi, ada sebagai penanya, ada sebagai penjawab, ada sebagai notulen atau MC seperti itu. Nah ada banyak siswa ini terutama cowok nih Pak Jon, suka apa bahasa kita itu ya, kamu aja gitu loh. Maunya nerima beres gitu. Betul, tidak terlalu mau ambil bagian ya. Itu terkait dengan permasalahan tersebut mungkin Bu Wit sudah pernah bicarakan belum dengan anak-anak ini? Kenapa kok mereka cenderung seperti itu? Memang kemampuan anak ini beda-beda ya Pak Jon ya. Saya sadari itu. Begitu kita tes diagnostik, tes awal, ada anak-anak yang untuk urusan begitu tuh kurang aktif. Tapi begitu saya praktek langsung, yang sifatnya ini nih contoh produk saya ini. Oh iya. Ini contoh produk PIPAS ini. Jadi memanfaatkan apa ya, alam sekitar lah ya. Ini kan tanah liat. Anaknya aktif ya kayak gini, selesai duluan dan seminya paling bagus itu. Anak-anak seperti itu. Jadi saya memahami itu. Hanya saja walaupun persennya sedikit, minimal ada keterlibatan di situ. Oh siap. Berarti minimal ada andil lah ya. Ada andil iya, walaupun tidak full, minimal ada andil ya di kelompok itu. Sehingga kemampuan itu bisa tergali semua Pak Jo. Jadi anak-anak ini sebenarnya aktif ya, cuman hanya saja mungkin ketika
produknya itu yang nyata mengerjakan sesuatu, mereka aktif. Tapi mungkin ada sisi lain mereka nggak aktif gitu. Nah, mungkin cara penyelesaiannya seperti itu. Yang penting mereka itu ada andilnya dalam kelompok tersebut. Baik. Terus mungkin Bu Wiwit, kira-kira nih apa nih rencana Bu Wiwit nih untuk mungkin menyelesaikan permasalahan tersebut? Biasanya sih saya suruh sebagai notulen, Pak. Oh, atau MC. jadi nggak melibatkan mereka untuk tugas-tugas yang terlalu berat. Materinya misalnya dia sebagai penanya kan sempat mikir dulu, atau ketika menyajiin materi mikir. Tapi kalau dia MC, dia sudah menyiapkan teks dari rumah gitu kan, belajar. Jadi saya pengen setiap anak, walaupun misal kata mereka introvert, kata mereka, tapi mereka bisa komunikasi dua arah gitu. Intinya walaupun persennya sedikit, mereka harus ikut ngomong di kelompok. Ya, betul. Jadi mereka itu mungkin dalam satu kelompok itu komposisinya pas ya Bu ya. Jadi ada yang mungkin aktif bicara, ada yang mungkin hanya sedikit berbicara dan lain sebagainya seperti itu ya. Oke, baik. Kira-kira nih dari rencana Bu Wiwit ini kapan nih biar bisa ini terwujud gitu? Rencana tuh pelajaran saya di kelas DKP 2 itu besok Pak John. Besok, jadi ya. bisa lah besok supervisi. Besok tuh di pelajaran ke jam keempat ya Pak John ya, kalau ngomong supervisi saya. Oke, besok jam keempat nanti saya akan ikut hadir di kelas Bu Wiwit ya. Iya, ngobrol Pak John. Jadi saya akan besok hadir di kelas, lalu kemudian kira-kira nih persiapan Bu Wiwit untuk kegiatan tersebut apa nih? Pertama RPP udah pasti RPP kan. ya. Kemudian yang kedua proyektor Pak John. Kemudian anak-anak nanti pakai HP atau laptop. Nanti dihubungkan ke proyektor. Oke, baik. Bu Wiwit mungkin dari kegiatan ini siapa saja mungkin yang ingin atau akan Ibu Wiwit libatkan? Pasti saya izin dulu sama kurikulum Pak John. Kemudian saya juga melibatkan sarana karena pengen pinjem proyektor sama lab, ya. Yang pastinya anak-anaknya. Oke. Baik, kalau begitu Bu Wiwit, saya rasa cukup untuk ngobrol-ngobrol santai kita pada pagi ini. Jadi besok kita akan ketemu dan saya mohon izin untuk ikut bergabung di kelas Bu Wiwit ya. Atau mungkin nanti ada beberapa catatan dan lain sebagainya yang nanti akan kita obrolkan nanti setelah observasi ya. Oke, gitu saja Bu Wiwit. Terima kasih waktunya. Mohon maaf jika mengganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang bergizi, hindari makan goreng. Ya. Itu Ibu pengen tahu dulu. Minggu kemarin kita bahas tentang bumi dan antariksa, khususnya materi rotasi dan revolusi. Rotasi dan revolusi bumi. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi ini, Ibu pengen tahu dulu siapa temenmu yang gak hadir hari ini? Gali Bu, Gali. Gali? Tahu kenapa Gali? Gimana dia? Sakit tak? Sakit ya? Kalau sakitnya udah ada lama, tolong dikonfirmasi ya. Ya Bu. Tidak kesebar. Nah, Ibu pengen sebelum kita mulai pembelajaran, kita bakal semangat dulu pagi-pagi. Kita nyanyi dari Sabang sampai Oke. Ya? Ya. Ada yang mau pimpin? Thank you Bu. Engki mau pimpin? Biasanya Kita nyanyi bareng-bareng ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah
Selanjutnya sebelum kita ngadepin mapel kita yang bikin kamu agak sedikit pusing, aku pengen kalian menenangkan diri dulu ya. Ini ada salah satu metode yoga namanya mindfulness ya. Ada sebagian kelas yang dapat. Kelas ini ibu perdanakan di kamu. Coba semuanya ya, sandarkan badan ke kursi. Letakkan telapak kaki kalian ke tanah. Ambil posisi serileks mungkin. Lalu posisikan tangan bisa ke atas paha atau juga ke atas meja, mana yang nyaman. Kemudian pejamkan mata kalian, pejamkan mata. Hirup udara pagi ini selama 4 detik. Kemudian kalian hembuskan. Tarik lagi nafasnya 4 detik. Tahan, lalu hempaskan. Hirup lagi. Rasakan nikmatnya kalian bernafas, menghirup oksigen yang gratis ini. Dan saya bersyukur mengucap alhamdulillah. Hempaskan nafas kembali. Oke, tarik lagi 1 kali nafas. Pikirkan hal-hal positif yang sudah kalian lakukan pagi ini, dan upayakan ke depan kalian akan terus melakukan hal positif. Hembuskan nafas kalian dan bilang ha. Semoga pagi ini kalian dapat pencerahan baru ya. Kemudian memiliki rasa syukur yang lebih daripada hari kemarin ya, sehingga apa yang kalian lakukan senantiasa bernilai ibadah. Nah, satu lagi sebelum kita berpusing-pusing ria dengan materi, kita sedang menghadapi ujian ya, saudara kita di Palestina. Walaupun kita tidak bisa membantu secara finansial dengan angka yang besar, minimal kita mengirimkan mengirimkan doa, mengirimkan Al-Fatihah, senantiasa merasakan apa yang saudara kita rasakan. Coba pimpin doa untuk saudara kita di Palestina. Mana dong? Kelas tinggi. Siapa yang bisa? Pimpin doa lagi, coba yuk. Mari teman-teman, coba. Masa nggak bisa? Mari teman-teman. Kita menadahkan tangan. Seraya berdoa. Seraya berdoa mengirim Al-Fatihah. Untuk kemudahan dan kebahagiaan saudara kita. Di Palestina. Al-Fatihah. Oke, sip. Udah mantep ya. Nah, Ibu langsung materi ya. Kemarin Ibu jelaskan demokrasi dan revolusi bumi. Ada yang masih ingat nggak tujuan pembelajaran kita apa lokasi? Apa perbedaan lokasi dan revolusi bumi? Yuk, tunjuk tangan. Ada yang masih ingat? Silpa masih ingat nggak apa itu rotasi? Ayo jelaskan sekali lagi ya tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran pada hari ini. Pertama, kamu harus tahu
rotasi dan revolusi. Kemudian yang kedua, manfaat rotasi dan revolusi. Dan yang ketiga, kalian bisa melakukan penanggalan. Melakukan penanggalan dari peristiwa revolusi. Nah, ibu flashback sejenak. Jadi rotasi, coba dengar. Kalian mesti sudah ingat, cuma bingung aja sekali lewat. Rotasi adalah perputaran bulan terhadap bumi. Kalau revolusi baru perputaran bumi terhadap matahari. Balik. Itu yang pertama. Kalau rotasi kan dia muterin bumi itu si bulan. Itu terjadi kurang lebih 30 drive-nya selalu dibuka enggak? Ada yang drive ya? Ya. Kemudian revolusi. Berapa lama itu si bumi kelilingi matahari? Berapa lama? Satu putaran itu berapa lama? 365 hari. Ini revolusi. Iya betul, satu tahun melilingin si matahari bumi. Kalau rotasi 30 kali, itu namanya satu bulan. Kurang lebih ini ya, ada yang 28, 29, 31. Makanya disebut bulan, satu bulan. Kenapa? Satu kali keliling. Si bulannya satu kali keliling. Oke? Sampai sini? Ibu yakin kalian sudah paham ya. Nah nanti sesuai perjanjian kita akan melakukan diferensiasi konten. Jadi kalian akan dibagi kelompok menggunakan media pembelajaran. Pertama Canva, kemudian kalian bisa pakai CapCut. Apalagi yang kalian tahu tentang video editing? Master, oke, apalagi? AM itu apa? Pintarlah kalian sebenarnya hal-hal seperti ini ya. Nah, nanti tugas tentang perputaran ini kalian buat animasi, ya. Durasinya nggak usah lama-lama, presentasinya sekitar 2 menit saja. Sekarang ibu mau bagi kelompok. Coba dengar. Absen 1 sampai 5, ya. Itu kelompok 1. Absen dari 6 sampai 10 kelompok 2. Absen dari 11 sampai 15 kelompok 3. Dari 16 sampai 20 kelompok 4. Nah, tapi bertanya dulu sama, apakah ada yang mengalami kendala dalam pembuatan Canva atau CapCut atau KineMaster? Bisa semua? Bisa semua. Artinya dari absen tadi bisa satu orang untuk membuat video ya? Bisa. Nah, Ibu jelaskan dulu. Sebelum pembagian kelompok, Ibu ada yang kelupaan. Tugas kelompok masing-masing itu harus ada. Pertama, editing video, yang buat video. Kemudian yang kedua, penyaji. Kemudian yang ketiga, penanya. Yang keempat, penjawab. Yang kelima adalah MC. Nah, sesuai dari kelompok yang Ibu bagi sebelumnya, kalian kan ada yang seperti si Wahyu tadi ngomongnya dikit-dikit. Ibu pengen yang ngomong dikit-dikit ini bisa ngomong. Ibu tugasin beberapa orang yang nggak bisa ngomong itu untuk jadi MC. Ya, gimana caranya Bu? Zamannya canggih, buka YouTube. Oke, dan ada kendala artinya ya sampai 36.
Sampai sini ada yang mau bertanya? Setelah ini kita pindah ke lab untuk buat video. Cukup paham? Oke, Pak. Kelas 10 DKP 1 boleh? Tinggal ini. Dalam pembuatan kanvanya. Siapa yang jadi penyaji kali ini? Depan ya? MC Aji? Buka YouTube kalau masih bingung. Jadi MC ya. Oke, setelah pembelajaran tadi, Ibu yakin kalian besok siap untuk mempresentasikan lebih lanjut. Tadi baru satu kelompok ya yang sudah presentasi. Besok untuk presentasi Ibu pengen lebih baik lagi dari kelompok satu tadi. Sebelum pulang kita baca doa dulu. Oke, siapa yang mau pimpin doa? Haji, Bu. Haji, ya. Pimpin doa. Ayo, Haji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, diskusi kelompok kita sebelumnya tentang bumi dan apa? Desa. Jadi Ibu menugaskan kalian pada hari kemarin itu untuk membuat presentasi lewat CapCut dan Canva. Nah, hari ini kelompok Jupiter mendapat kesempatan duluan untuk mempresentasikan tentang apa nak? Bulan sebagai satelit. Bulan sebagai satelit bumi. Kepada kelompok Jupiter, Ibu persilakan. Yus boleh jadi operator atau Bu Yuli operatornya? Masing. Ya sudah, Bu Yuli saja ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Jupiter. Di sini kami akan presentasikan hasil tugas kami yang berjudul Bulan sebagai Satelit Bumi. Nah, sebelum saya akan presentasikannya, kami akan perkenalkan diri kami. Saya Sandi Pratama sebagai moderator dan Revan sebagai presentase, Kevin sebagai penjawab, Ican Feroka sebagai penanya, dan Cornelius sebagai editor atau operator kami. Baiklah, sebelum masuk ke presentasi, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir pada hari ini, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, yang telah membantu kami dalam menyelesaikan presentasi ini. Baiklah, acara presentasinya akan dimulai. Untuk Revan kami persilakan. Bulan melakukan 3 gerakan. 1. Mengelilingi bumi atau revolusi bulan. 2. Bersama bumi mengelilingi matahari. 3. Berputar pada porosnya. Rotasi bulan.
Akibat rotasi bulan yaitu permukaan bulan yang menghadap bumi selalu sama. Revolusi bulan yaitu bentuk bulan yang menghadap bumi selalu berubah-ubah atau fase bulan. Fase bulan terdiri dari 4. Fase bulan terdiri dari 4, yaitu A. Fase bulan baru atau bulan mati. B. Fase kuarter awal. C. Fase bulan purnama. D. Fase kuarter akhir. Fase pengenalan bulan. Fase penanggalan bulan. Bulan mengitari bumi dalam periode waktu 29,53 hari. Siklus pengenalan bulan memiliki jumlah hari antara 29 atau 30 hari dalam satu bulannya. Gerhana bulan. Posisi bulan, matahari, dan bulan pada saat terjadi gerhana bulan, yaitu ketika bulan berada di antara matahari dan bulan. Gerhana matahari. Posisi matahari, bumi, dan bulan pada saat terjadinya gerhana matahari, yaitu ketika bulan berada di antara matahari dan bumi. Kata-kata motivasi dari kami: tidak ada kata gagal di hidup ini kecuali kamu menyerah saat menghadapi cobaan. Sekian kami akhiri. Baik, sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Untuk kelompok teman-teman yang ingin bertanya kepada kami persilakan. Ngomong apa sebentar? Kami dari apa alasan bulan disebut satu? Sini pakai mix ini. Ibu ini direkam sama ibu ini juga. Ya. Tunggu sebentar ya. Oke, pertanyaan dari kami kelompok Venus yaitu apa alasan bulan disebut sebagai satelit? Mengapa tidak disebut planet seperti benda langit lainnya yang berada di sekitar bumi? Terima kasih. Catat itu. Jangan dicatat. Mau langsung jawab? Apa ditampung dulu? Langsung jawab. Boleh. Iya, kami kasih. Baik, kami persilahkan. Baik, kami persilakan Pak Kevin untuk menjawab pertanyaan. Suara apa? Bulan disebut sebagai satelit karena bergerak mengelilingi planet termasuk bumi. Dengan demikian, setiap objek besar yang mengorbit di sekitar planet disebut sebagai bulan. Teman-teman, bulan tampak bergerak melintasi langit dari arah timur ke barat searah dengan pergerakan matahari. Baik, itu jawaban dari kami. Bagaimana pendapat kepada kelompok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berdirinya kami di sini untuk memaparkan hasil diskusi kami yang berupa presentasi mengenai sistem tata surya dengan guru pengapu Ibu Tridharma Pratiwi SPD yang akan dipaparkan oleh. Sebelumnya perkenalkan, saya Marsha Clarasari sebagai moderator dan di samping saya ada Adelia Pertiwi sebagai penyaji materi, ada Eviliani sebagai notulen, Mita Lestari sebagai penjawab pertanyaan, dan Cindy Sirwi sebagai penanya. Dan untuk materi akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Adelia Pertiwi. Oke, terima kasih kepada rekan saya, Marsha Clarasari. Baiklah, saya akan menyabarkan mengenai tata surya.
Pertama-tama saya akan membahas peta konsep seperti yang kalian lihat pada layar. Terdapat 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu apa itu tata surya. Tata surya adalah sistem tata surya kita sendiri yang terdiri dari matahari, 8 planet yang mengelilinginya, serta berbagai satelit, asteroid, komet, dan benda langit lainnya yang terkait oleh gravitasi matahari. Poin kedua yaitu planet-planet dalam tata surya. Tata surya terbentuk sekitar 4,56 miliar tahun yang lalu dari awan, gas, dan debu yang berputar di alam semesta. Planet-planet dalam tata surya ini mulai dari yang terdekat dengan matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet memiliki karakteristik unik, termasuk ukuran, komposisi, atmosfer, dan satelit yang mengelilinginya. Poin ketiga yaitu ada bulan dan benda langit lainnya. Bulan adalah satelit alami bumi yang mengorbitnya. Planet-planet seperti Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus adalah benda-benda langit yang mengorbit matahari. Asteroid adalah benda-benda kecil yang mengorbit matahari. Sementara komet terdiri dari es, debu, dan bahan organik. Selain itu, ada juga bintang, gugus bintang, nebula, dan galaksi yang membentuk alam semesta yang luas. Poin keempat yaitu kesimpulan dari tata surya. Tata surya adalah sistem planet, asteroid, komet, dan benda langit lainnya yang mengorbit matahari. Matahari adalah bintang pusat tata surya, sementara planet-planet seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus mengorbitnya. Bulan adalah satelit alami bumi. Ada juga asteroid, komet, bintang, gugus bulan, nebula, dan galaksi yang membentuk alam semesta yang luas. Tata surya memberikan kita pemahaman tentang kompleksitas dan keindahan alam semesta. Motivasi dari kami adalah seseorang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah seseorang yang tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Dan satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bagi kelompok yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok. Kita ingin tanya apa yang menyebabkan matahari sebelum pusat ke surga. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok Jupiter. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Jupiter. Matahari menjadi pusat tata surya karena merupakan objek dengan massa terberat dan terbesar. Diameternya mencapai 1,4 juta kilometer. Sementara massa matahari mencapai 99,8%. Dari total massa semua objek yang ada di tata surya,
Massa matahari ini setara 109 kali dari bumi. Oke. Terima kasih, kami tutup kegiatan presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Wiwit? Masih sehat ini ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu Wiwit. Tadi kita sudah melaksanakan kegiatan observasi ya. Saya berada di ruang kelas dan Bu Wiwit sudah melakukan pembelajaran dengan baiklah menurut saya. Gimana nih perasaannya Bu Wiwit setelah dilakukan observasi? Agak deg-degan sih Pak John ya. Biasanya kita ngajar sendirian, tiba-tiba ada yang perhatiin, itu agak gimana gitu. Tapi yang pasti pengembangan saya kalau secara total pas di supervisi itu sudah baik sih Pak John, itu menurut saya seperti itu. Nah, kalau dari Pak Johnnya bagaimana ini? Baik, artinya mungkin apa yang sudah dilakukan sudah sesuai lah ya dengan perencanaan sebelumnya ya. Baik, tadi tujuan pembelajaran Bu Wiwit ini kalau nggak salah ada 3 ya? Ada 3 tujuan. Pertama, siswa kan bisa bedain itu apa rotasi dan revolusi bumi. Materi besar kita kan bumi dan antariksa tuh Pak John. Kemudian yang kedua, siswa bisa tahu nih, manfaat rotasi itu sendiri apa terhadap bumi, rotasi, ya. kemudian revolusi juga apa itu manfaatnya. Kemudian yang ketiga, dari peristiwa revolusi dan rotasi siswa mampu menghitung kalender. Oh, jadi di dan bulan. dampaknya langsung Dampak ke kalender langsung ya. gitu ya. Baik, Bu Wiwit nih tadi di sebelum kita melakukan observasi kita adakan percakapan pra observasi ya. Nah, di pra observasi ini sendiri ini ada 2 kalau nggak salah ya area pengembangan yang akan Bu Wiwit minta diobservasi. Ya betul. Apa saja tuh? Pertama area keterampilan ya Pak Jo. Keterampilan Kemudian utama yang ya. pasti nggak bisa dilepas itu pengetahuan. Pengetahuan. Baik, ini jadi kalau saya melihat apa yang sudah Bu Wiwit lakukan di kelas tadi sudah sangat kreatif, sudah mencerminkan pembelajaran yang langsung pada sasaran ya, di mana anak-anak diajak untuk mengamati, melakukan, lalu kemudian juga ada proses menghitung kalender di situ. Menurut Bu Wiwit ini dari kedua area tersebut sudah menurut Bu Wiwit sudah cukup puas atau sudah cukup tercapai atau seperti apa? Saya itu kan pakai KSE ya Pak Jo. KSE, Kemudian diferensiasi juga saya pakai ya, di situ. diferensiasi. Saya pakai discovery learning. Kemudian dari discovery learning kan muncul kelompok tuh. Nah pakai eksperimen, iya pakai metode eksperimen. Nah kendala saya itu pada area keterampilan. Jadi ada anak itu sudah saya khawatirkan sih ya Pak Jon ya, begitu pra observasi juga sudah saya khawatirkan keterampilan anak terlibat pada saat kerja kelompok itu. Karena kan kita misalnya dari satu kelompok ada 5 orang, ada yang saya suruh pakai, kebetulan saya pakai Canva kan Pak Jon ya. Ada yang buat video, kemudian ada penyaji, ada penanya, penjawab dan MC. Nah keterampilan tiap orang menguasai perannya ini itu yang agak kurang. Tapi tidak keseluruhan sih, ada beberapa orang saja. Iya. Itu sih kendala saya Pak Jon. Kalau secara pengetahuan anak-anak sekarang kan lebih pinter nih, apalagi materinya menarik, bumi dan antariksa begitu. Ya mereka lihat YouTube, kemudian lihat drive yang saya kirim itu kemampuannya bagus sih kalau dari pengetahuan. Nah keterampilan ini tiap orang kan kata saya beda-beda ya Pak Jon ya. Di awal kemarin di pra seperti misal ada anak kinestetik, kemudian ada anak auditori dan visual. Kata saya tadi ketika dia disuruh buat karya langsung, yang anak minim ngomong tadi, ini bagus karyanya, unik, semangat gitu kan. Iya. Nah tapi ketika keterampilan berbicara atau keterampilan mengambil peran untuk jadi MC seperti itu, kalau bahasa sekarang introvert itu, nah itu dia Pak cenderung untuk tidak terlalu aktif. Tidak terlalu aktif ngambil peran
terampil dalam berbicara seperti itu. Nah, terkait itu tadi Bu Wiwit, kira-kira bagaimana cara Bu Wiwit untuk menyelesaikan permasalahannya ketika ada anak yang misalnya dia hanya terampilnya untuk ketika membuat sesuatu, tetapi ketika misalnya diminta untuk menyajikan atau mungkin menjadi MC, mereka ini kurang seperti itu. Kita nggak bisa maksain nih Pak Jun ya kemampuan seseorang tadi, karena tes diagnostik memang membuktikan setiap orang berbeda-beda begitu. Nah, cara ngakalinnya sebelum mereka menjadi MC, saya suruh dulu dong buka YouTube. Coba kamu lihat tuh di YouTube cara berbicara yang baik di depan audiens bagaimana begitu kan. Nah, rata-rata itu cukup berhasil Pak. Jadi belajar dulu sebelum action mereka. Mencari referensi lah ya. Di YouTube sekarang kan bisa diakses semudah itu. Ya, betul, sangat mudah sekali. Baik, lalu Bu Wiwit, tadi ketika saya menyimak dari apa yang disampaikan oleh Bu Wiwit terhadap anak-anak dan juga proses yang terjadi pada saat pembelajaran berlangsung nih, kira-kira apa yang perlu Bu Wiwit kembangkan lagi ke depannya? Mengetahui kekurangan setiap anak. Kalau saya ya, sehingga kita bisa memahami itu. Kita tidak bisa memaksakan setiap anak tadi sama kemampuannya, jadi kita harus memahami itu. Lebih pada pemahaman ya, bukan pemaksaan. Seperti P5 kita di awal, menuntun ya, bukan menuntut seperti itu. Oke. Baik, mungkin dengan memahami anak ya akhirnya kita bisa membuatkan metode yang pas buat masing-masing anak supaya apa yang mungkin menjadi kebutuhan belajar anak itu bisa terwujud, bukan begitu? Iya, kan sesuai mapel saya nih, mapel saya kan PIPAS project. Jadi di minggu pertama teori kita, kemudian ada presentasi, kemudian demonstrasi dan praktek langsung seperti karya seperti ini Pak. Baik Wiwit, terakhir ini kira-kira selama pelaksanaan pembelajaran tadi ada kendala nggak sih kira-kira? Kendala yang pasti saya hadapi, anak-anak itu kalau kita pilih kelompok langsung, itu ada yang tidak nerima. Oh iya. Saya pengen kelompok ini. Padahal kita sudah tahu tes diagnostiknya, dan kita tidak bisa mengelompokkan anak-anak misalnya dengan kemampuan kinestetik semua itu nggak bisa Pak Jon. Jadi memang saya setting kelompok itu dengan kemampuan yang beragam-ragam. Ya, berbaur lah ya. Berbaur mereka seperti itu. Nah, kendalanya itu mereka tuh manyun lah pengennya kelompok mereka yang desain gitu Pak. Tapi akhirnya kan tadi bisa nurut apa yang desain betul. ya. Karena sebenarnya Bu Wiwit mungkin sudah berusaha untuk bagaimana kebutuhan masing-masing mereka tadi bisa terpenuhi pada saat pembelajaran tersebut. Baik Bu Wiwit, terima kasih sudah dilakukan supervisi. Mohon maaf jika mengganggu atau mungkin sedikit membuat saya lebih pelok ya. Oke, baik. Supervisi. Terima kasih sekali lagi Bu Wiwit. Sama-sama. Itu tadi pelaksanaan pasca observasi yang sudah dilaksanakan. Saya sendiri, John Hanidi sebagai calon guru penggerak Angkatan 9. Kemudian ada Ibu Tridharma Pratiwi selaku guru yang menjadi sasaran. Dan saya juga dalam hal ini didampingi oleh Ibu Eci Triwinarni sebagai pengajar praktik saya. Sebelum kami akhiri, mungkin dari Ibu Eci ada yang mau disampaikan Bu? Baik, terima kasih Pak John Hanidi dan Pak Ibu Wiwit yang sudah melakukan sungguh sangat luar biasa sekali. Dari dua peran yang sudah dilakukan baik Bu Wiwit sebagai rekan sejawat yang melaksanakan pembelajaran dan Pak John Hanidi dalam hal ini sebagai observer sudah sangat baik sekali melakukan perannya yang ada masing-masing, di mana dalam pasca ini adalah Bu Wiwit sendiri sebagai coach dan Pak John sebagai coach sudah dapat melaksanakan dengan baik sesuai dengan poin-poinnya. Namun di sini saya selaku pengajar praktik tentu akan memberikan umpan balik ya. Untuk umpan balik dalam hal ini Pak John Hanidi yang difokuskan sebagai observer. Pelaksanaan coaching sudah sangat baik. Di sini Pak John sudah sangat baik. Pak John tidak memberikan asumsi secara pribadi, tidak melakukan penilaian. Pak John hanya mengarahkan
yang diobservasi yaitu Ibu Wiwit sebagai teman rekan sejawat tadi untuk bagaimana bisa mengungkapkan kendala dan menemukan sendiri solusi dari apa kendala yang dihadapi. Kemudian di sini satu lagi yang paling penting adalah seharusnya tadi ada pada bagian Pak John Hamidi sebagai observer menyampaikan hasil observernya di sebelum masuk kepada coaching yang di awal tadi gitu ya. Tetapi sudah ada tadi ya, karena tadi Pak John sudah menyampaikan tujuan sudah dilakukan, disampaikan, ditanya, diobservasi. Nah itu sudah sangat baik, cuman mungkin sebagai coach juga harus memberikan umpan baliknya, begitu ya nantinya. Itu sudah sangat baik sekali dan mudah-mudahan nanti setelah ini sudah bisa berjalan di lapangannya sebenarnya ketika nanti lepas dari ini kan. Artinya menjadi seorang observer itu seperti ini, coaching yang dilakukan sebenarnya seperti ini, supervisi itu seperti ini, itu sudah semua menjadi bekal ketika nanti kelak sudah bisa menjabat sebagai pengajar praktik sebagai guru penggerak. Gitu ya Pak John dan Bu Iwit, selamat atas sudah terlaksananya kegiatan ini, mudah-mudahan ini menjadi titik awal yang baik. Amin. Baik, demikian ya Pak John. Terima kasih Ibu atas refleksinya, masukannya terhadap apa mungkin yang sudah tadi kami lakukan. Demikian pelaksanaan supervisi akademik saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dengan fasilitator Ibu Uswatun Hasanah dan juga pengajar praktik saya adalah Ibu Eci Triwinarni. Dan juga saya melibatkan guru sasaran sebagai guru yang saya observasi, Ibu Tri Dharma Pratiwi sebagai rekan sejawat saya di SMK Negeri 1 Martapura. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.